Daun salam, daun serikaya. Yang jawab salam mudah-mudahan cepat kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diingin kaya baru jawab salam ya. Daun salam dibuat bubur. Yang jawab salam insya Allah hidupnya makmur dan subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi bi taufiqihi tatimmu shalihat wa bi ni'matihi tamla'ul kainat. Wassalatu wassalam ala man bi dzikrihi tanzilur rahmat sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi dahulu ketika Sayyidah Aisyah sedang merajut kain, kemudian lagi merajut kain, jatuh jarumnya. Begitu jarum jatuh mau dicari, tahu-tahu lampunya mati. Akhirnya gelap itu rumah, nggak bisa nyari jarum. Subhanallah, nggak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, rumah itu jadi terang karena cahaya wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu terangnya kamar itu sehingga Sayyidah Aisyah tidak perlu susah-susah mencari jarum yang tadi hilang, yang tadi jatuh dalam keadaan gelap. Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, langsung terang bisa ditemukan itu. Subhanallah. Sampai Sayyidah Aisyah bilang, ma adwa wajhaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alangkah bersinarnya wajah engkau. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bu'dan ya Aisyah, celaka wahai Aisyah. Siapa ya Rasulullah? Malam yaroni, orang yang kagak bisa melihat saya nanti di akhirat. Siapa ya Rasulullah? Orang yang kagak bisa melihat engkau nanti di akhirat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, yaitu orang yang kalau disebut nama saya dia menang baik, orang baca selawat. Na'udzubillah. Jadi ketika kita dengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung tergerak hati kita dan terucap dengan lisan kita, hatta wa inkan mayusmi nafsahu, cuma dengar dia doang, maka itu dianggap membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah yang begitu cerah, makanya di sana dikatakan kullu baitin anta sakinuhu, rumah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal tidak butuh dengan lampu. Kenapa? Karena sudah terangnya wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan membaca salawat kepada Rasulullah, kita insya Allah bisa melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal barakat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para tuan-tuan guru, para tuan-tuan haji, dan juga para ibu-ibu, para asatidzah, semua yang hadir di tempat yang mulia ini, yang sudah haji dan yang belum haji, yang sudah umrah, yang belum umrah, mudah-mudahan yang belum insya Allah bisa melaksanakan ibadah umrah. Sebentar lagi ada dari Ustadz Nasir, insya Allah nambahinnya katanya nggak banyak, mungkin 100.000 doang nambahinnya. Alhamdulillah. Dan juga yang sudah umroh, sudah haji, mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Amin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, yang menjadi kedua kita, dan juga menjadi penggerak hati kita, dan membuat semangat kita dengan madaih nabawiyah, dengan syair-syair pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Guru kita Kiai Haji Nasir Mansur, semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi beliau. Allah berikan keberkahan kepada beliau dan keluarga dan majlis beliau, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan suara beliau yang merdu akan menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada akhina billah ad-da'i ilallah sahibul majlis Al-Ustadz Abdul Wasi'. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majlis ini adalah sebagai saksi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah keluar dari majlis ini anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang berakhlakul karimah, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa para sesepuh kita, Bapak RW 04, Bapak Firman, dan juga DKM daripada Musalla Al-Hidayah, dan semua para sesepuh yang ada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita, langkah-langkah kita menjadi syafaat nanti kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah hitung pahala-pahala yang kita langkahkan ini, dan juga Allah hapus segala dosa-dosa kita ini. Pak, insya Allah keluar kita dari majlis yang mulia ini bersih, sofi, tidak ada kotoran daripada dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah yang pernah diungkapkan oleh Sayyidil Wali Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab beliau Fasais Al-Ummah Muhammadiyah. Beliau mengutip suatu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikir fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tahuffuhum bi ajnihatihim. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis, Nabi mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah mempunyai tentara, Allah mempunyai serdadu yang berupa malaikat, yatufuna fit turuq, yang setiap hari kerjanya itu muter di jalan-jalanan, yang setiap hari kerjanya itu mencari orang-orang yang sedang zikir. Baik dia zikir di tempat yang seperti ini, di lapangan ini, baik dia zikirnya di rumah, baik dia zikirnya di musalla, baik dia zikirnya di kantor, baik dia zikirnya di jalanan sekalipun, ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mencari tempat-tempat itu. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, apabila malaikat mendapatkan orang-orang yang sedang zikir kepada Allah, tahuffuhum bi ajnihatihim, malaikat akan menaungi dengan sayap-sayap mereka. Bu, kita sekalipun kagak mengucapkan alhamdulillah, kita di majlis ini tidak berkata astagfirullah, tidak berucap Allahu Akbar, kita duduk di sini, ini namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita dengar
itu adalah madaih, yang kita dengar adalah pujian-pujian kepada Rasulullah. Bahkan pasti kita membaca Al-Fatihah, pasti di sini kita membaca ayat kursi, dan duduk kita di sini udah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diam doang juga dianggap zikir ketika di tempat orang-orang yang sedang zikir. Maka malaikat menaungi dengan sayapnya, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bih. Allah tanya itu kepada malaikat, wahai malaikat, orang-orang yang ada di tempat itu, mereka yang ada di petangguran sekarang, yang sedang duduk di lapangan, madza yaqulun, apa yang mereka ucapkan? Malaikat ditanya oleh Allah dan Allah lebih tahu. Kata malaikat, yumajjidunaka wa yukabbirunaka wa yu'azzimunaka. Ya Allah, mereka mengagungkan Engkau, mereka membesarkan Engkau, mereka menyebut nama Engkau ya Allah. Allah tanya, wa harra'auni, apakah mereka pernah melihat saya sehingga mereka mengagungkan saya? Apakah pernah mereka melihat saya sehingga mereka membesarkan saya? Malaikat katakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah, mereka tidak pernah melihat Engkau. Wa kaifa law ra'awni, terus bagaimana kalau mereka pernah melihat saya? Malaikat katakan, aktaru tamjidan, mereka akan lebih lagi mengagungkan, mereka akan lagi membesarkan, mereka akan lebih lagi menyebut nama Engkau. Lalu Allah tanya, wa mimma yas'alun, orang-orang yang duduk di situ apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka minta? Yas'alunakal jannah, mereka minta masuk surga ya Allah. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Kita ditanya duduk di sini, malaikat lagi ditanya oleh Allah. Mereka orang-orang di situ ngapain? Apa yang mereka minta? Yas'alunakal jannah, mereka minta kepada Engkau masuk surga. Allah tanya, wa hal ra'auha, emangnya orang petangguran pernah melihat surga sehingga dia minta surga? Bu, minta surga, pernah melihat surga? Kok belum minta? Mungkin ibu kalau dikasih satu nih, ada mobil Avanza, satu Fortuner, karena udah pernah lihat Fortuner, mintanya Fortuner. Karena sudah lihat, ini kenapa nggak pernah melihat surga, kok minta surga? Allah tanya kepada malaikat, mereka minta surga, apakah pernah melihat surga? Malaikat katakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Allah katakan, wa kaifa law ra'auha, terus bagaimana kalau pernah mereka melihat surga? Aktsaru minka talaban, ya Allah, mereka akan lebih lagi memohon kepada Engkau untuk bisa masuk surga. Mereka akan mengerjakan amalan yang akan membuat mereka masuk surga. Lalu Allah tanya lagi, wa mimma yata'awwadun, kalau begitu apa yang mereka takutkan? Yata'awwadunaka minan nar, ya Allah, mereka minta perlindungan kepada Engkau dari api neraka. Allah tanya, wa hal ra'auha, apakah pernah mereka lihat? La wallahi ya Rabb, belum pernah mereka lihat. Wa kaifa law ra'auha, Allah tanya, bagaimana orang-orang itu kalau dia pernah melihat neraka? Asyaddu minha firaran, mereka akan jauh lari dari perbuatan yang membawa mereka kepada masuk neraka. Subhanallah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya malaikati ushidu anni qad ghafartu lahum, wahai para malaikatku, saksikanlah oleh kalian bahwasanya orang-orang yang ada di tempat itu semuanya dosa-dosanya saya sudah ampuni. Subhanallah. Kagak repot ngampunin dosa Allah, orang duduk di tempat yang seperti ini, duduk di tempat zikir, duduk di tempat munajah kepada Allah, duduk yang di situ mengatakan qala Allah, qala Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala seketika itu ampuni dosa-dosa orang itu. Ada malaikat yang protes. Kata malaikat, ya Allah, hunaka rajulun ja'a li hajatin. Ya Allah, di sana ada orang yang datang bukan karena mau maulid. Kenapa? Karena dia biasanya tuh kalau ada maulid, ada berkat, ada besek, makanya dia datang.
Kata Allah Subhanahu wa taala, humul qaumul la yashqa jalisahum. Orang yang ada di situ adalah orang yang tidak perhitungan terhadap siapapun. Ketika orang muda ada di situ, apapun niatnya, Allah ampuni segala dosa-dosa. Subhanallah. Maka berkumpul kita bersyukur kepada Allah kalau di tempat ini ada suatu majlis, ya, ada suatu majlis yang di situ adalah majlis yang mengajarkan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang membenarkan akhlak kita, majlis yang membenarkan syariat kita, majlis yang mengajarkan bagaimana hukum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah yang paling utama. Al-Imam Ibn Ruslan beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang ketika dia melakukan suatu amalan, melakukan suatu ibadah, namun dia tidak mengetahui ilmunya, maka Allah tidak akan terima itu ibadahnya. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Juhri, yang kita kenal dengan Imam Bukhari, seorang ulama dalam kitab hadis Ashahul Kutub ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Beliau ulama yang lahir pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Menukil suatu hadis di mana ketika ada seorang sembahyang di masjid Rasulullah, ketika itu Rasulullah ada di dalam masjid itu. Ketika orang itu sembahyang, Rasulullah perhatikan. Begitu dia selesai sembahyang, dia melihat Rasulullah, dia samperin Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, ngucapin salam kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, Waalaikumsalam. Rasul katakan, atas kalian ada kau juga salam. Lalu Rasulullah katakan, Sholli fa innaka lam tusolli. Sembahyang lagi, tadi engkau itu belum sembahyang, tidak sah kau sembahyang. Akhirnya orang itu dia datang, dia menghadap lagi ke depan, kemudian dia sembahyang, Allahu Akbar, dia sembahyang sampai salam. Begitu selesai sembahyang, datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, Sholli fa innaka lam tusolli. Sembahyang, kau tadi itu kagak sah sembahyangnya. Kemudian dia sembahyang lagi ketiga kalinya. Begitu dia sembahyang, selesai sembahyang, dia datang ke Rasulullah. Rasulullah katakan, Sholli fa innaka lam tusolli. Sembahyang, ente kagak sah sembahyangnya. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza. Saya kagak bisa lagi sembahyang lebih baik dari ini. Fa'alimni ya Rasulullah, maka ajarkan saya ya Rasulullah. Di sini ma'asyiral muslimin, pentingnya menuntut ilmu. Orang yang berada di zaman Rasulullah, yang termasuk sahabat Rasulullah dan hidup bersama Rasulullah, ketika sembahyang Rasulullah SAW perhatikan, maka tidak sah sembahyangnya. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, sampai tiga kali, sampai setelah diajarkan oleh Rasulullah sehingga dia benar sembahyangnya. Ma'asyiral muslimin, ini yang kata ulama bahwasanya segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Jadi kita bersyukur ketika di tempat kita ada orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Karena yang namanya ibadah bukan hanya sekedar ibadah, tetapi harus dia mengetahui syarat-syarat, rukun-rukun yang ada di dalam ibadah itu. Kalaulah orang yang di zaman Rasulullah sampai 3 kali disuruh ulang, sampai akhirnya Rasulullah yang mengajarkan, lalu bagaimana kalau kita tidak belajar, kita hanya membaca buku, kita tidak melihat kepada guru, tidak dipraktekkan sembahyang kita di hadapan guru, bacaan kita hanya dengan belajar buku, tidak ada talaki dengan guru, bagaimana keamalan-amalan yang dilakukan itu bisa dengan benar? Maka disitulah ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau wafat, para sahabat mereka berpencar kemana-mana. Setelah sahabat semuanya meninggal, para tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian pada zaman kita sekarang ini, kalau ilmu kita tidak dapatkan, kalau ilmu kita tidak ambil dari guru-guru, lalu dari mana kita mau mengambil ilmu? Maka dari itu, ulama katakan bahwasanya man ta'allama al-ilma bighairi syaikhin yadillu 'anis siratil mustaqim, fakam min 'aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmi sakimi. Berapa banyak orang yang ketika dia belajar ilmu tanpa dengan guru, maka dia akan terbelok daripada kebenaran. Maka alhamdulillah ada Ustaz Abdul Wasi', ada Ustaz Nasir, dan para asatiz yang ada di sini semuanya. Ini yang kita ambil dari mereka, karena mereka mempunyai talaki dari guru-guru mereka. Pak, insya Allah anak-anak yang ada di hadapan kita, anak-anak yang berkah, anak-anak yang berakhlakul karimah, ketika diajarkan di majlis, nggak ada, alhamdulillah, anak-anak diajarkan di majlis, kebohongan nggak ada, keburukan tidak ada, bahkan akhlakul karimah yang ditanamkan kepada mereka. Jadi kita harus bangga dengan adanya majlis, karena mempersiapkan anak-anak kita adalah anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang berakhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita tidak bisa dapatkan akhlak Rasulullah secara sempurna, namun paling tidak 1/10, 1/100, 1/1000 itu udah alhamdulillah ketika orang berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita tidak bisa dapatkan anak-anak kita kecuali mereka hadir di situ di tempat majlis-majlis ta'lim. Jangan bangga ibu mempunyai anak sukses bagaimanapun. Jangan bangga seorang bapak mempunyai anak kekayaan bagaimanapun kalau akhlaknya adalah akhlak yang buruk. Kalau akhlaknya akhlak yang tidak diridai oleh Allah. Bu, pernah dengar kagak orang namanya Qarun? Pernah dengar enggak? Qarun adalah orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Dia punya harta yang begitu banyak. Sampai sekarang aja hartanya tuh kalau orang macul, tahu-tahu dapat emas, dibilangnya harta siapa? Harta siapa? Harta Qarun. Kenapa? Memang Qarun itu Allah katakan wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dia punya kunci gudang duitnya aja, orang yang kuat kagak bisa bawa, saking banyaknya. Di dalam kitab Majalis Saniyah diceritakan bahwasanya Qarun itu kalau pergi kemana-mana, sekarang kan dulu belum ada ATM. Jadi kalau orang pergi duit dibawa, itu Qarun kunci gudang duitnya itu 60 keledai yang bawa. 60 keledai. Setiap keledai kantong kanan satu, kantong kiri satu. Itu kuncinya doang. Lihat kekayaannya itu. Begitu banyaknya kekayaannya, tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan Qarun? Allah tidak reda dengan Qarun. Bahkan Allah ambil nyawanya, Allah tenggelamkan dia dan hartanya semua sampai ke tanah. Bu, mau punya anak kayak Qarun? Mau punya anak kayak Qarun? Kekayaan yang dia miliki Allah kagak reda, gara-gara apa? Akhlaknya kagak ada, takwanya sama Allah kagak ada. Siapa yang mau punya anak kekayaan begitu banyak di dunia? Semua dia punya, tetapi akhlaknya kagak ada, takwa sama Allah kagak ada. Mau punya anak kayak begitu? Mau punya anak begitu? Bu, mau punya anak pintar kagak? Mau punya anak pintar gak? Ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam, ya, Nabiullah Sulaiman alaihi salam ingin mendatangkan kursi Ratu Bilqis. Kan jauh. Nabi Sulaiman di Palestina, Ratu Bilqis adanya di Sabah di Yaman. Perjalanan 3 bulan.
ketika mau datang Ratu Bilqis, ini bagaimana caranya biar supaya Ratu Bilqis itu tempat duduknya singgasananya ada di sini. Akhirnya Nabi Sulaiman katakan, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa mendatangkan kursi Ratu Bilqis? Siapa yang bisa? Oh, semuanya pada bingung. Akhirnya yang pertama nyaut adalah jin. Wa qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Jin, bangsa jin, ifrit, syaitan, itu yang dia katakan, ya Sulaiman, saya bisa mendatangkan sebelum kamu bangun dari tempat duduk, itu Ratu Bilqis kursinya udah ada di sini. Perjalanan 3 bulan itu hanya sebelum masuk Nabi Sulaiman bangun dari duduk itu udah ada. Subhanallah, pintar kagak dong? Pintar kagak? Dalam sekejap dia bisa datangkan. Itu kalau orang bodoh nggak mungkin bisa begitu. Ya, kalau orang bodoh, orang bego nggak mungkin bisa begitu. Tahu bego bu? Bego tahu? Minum es ditiup, makan es ditiup, namanya bego loh. Dikebul. Minum es pakai ditiup, bego namanya. Itu kalau bukan orang yang apa? Orang kalau bukan pintar begitu nggak bisa mendatangkan dengan sekejap. Tetapi kenapa Allah kagak redo sama syaitan? Allah kagak suka sama ibrit? Allah tidak senang sama jin syaitan? Karena salah satunya adalah karena nggak ada akhlaknya. Mau punya anak pintar kayak syaitan? Mau punya anak pintar kayak syaitan? Bu, mau nggak? Coba kita lihat, ketika anak-anak kita anak-anak yang berakhlak al-karimah, mereka anak-anak yang takut kepada Allah, ini yang akan membawa nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita didik dari sekarang, karena anak itu adalah tumpuan kita. Kalau bukan mereka nanti yang memberikan pahala ketika kita meninggal, lalu siapa yang memberikan pahala? Nabi katakan dalam hadis, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yaqula. Apabila orang meninggal, semuanya amalannya sudah tidak ada lagi, sudah terputus. Quran yang pernah dia baca udah gak mengalir lagi pahalanya. Sembahyang yang dulu dia rajin, begitu meninggal terputus pahala sembahyang sudah, karena dia tidak melakukannya. Tapi Nabi katakan ada 3 di antaranya 3 perkara. Sedekah jariyah. Sedekah. Iya, kalau orang tuh suka sedekah. Kalau kagak sedekah gimana? Kalau orang sini sih Masya Allah nih ahli sedekah semua ini. Kelihatan muka orang yang sudah sedekah cerah kelihatan nih. Ahli surga semua nih Masya Allah nih. Ini musolanya ya. Musolanya sampai tingkat. Kalau kagak ada sedekah nggak mungkin tingkat ini. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau dia kagak ada sedekahnya, lalu apa yang dia harapkan? Masih ada cadangan. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang pernah dia ngajarin kepada orang, ilmu itu bermanfaat sama orang. Tapi ya Allah, sedekah kagak, ilmu kagak punya. Allah masih kasih cadangan 1. Awaladin salihin yad'ulah, yang soleh, yang ngedoain dia. Saya yakin semuanya di sini punya anak nih ya, punya anak semuanya kan? Alhamdulillah. Ada yang gak punya anak? Mudah-mudahan Allah berikan insya Allah anak yang soleh soleha. Ada yang jomblo kelas tua deh? Gak ada. Yang jomblo mudah-mudahan Allah cepetin dia jodohnya insya Allah. Itu yang menjadi tumpuan kita. Kalau sedekah kita kagak ada, kita tahu sendiri. Sedekah ya Allah Ustaz boro-boro sedekah. Kalau kita ngelihat kotak amal lagi udah serem banget kayaknya, udah nutup aja. Ketika hari Jumat kotak lewat, kita udah takut, udah deg-degan aja. Dari jauh kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu kotak udah deket, astagfirullah, astagfirullah. Lewat itu kotak, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sedekah kagak ada,
ilmu tidak pernah dia tuangkan kepada orang-orang, maka satu yang menjadi tumpuan dia agar mengalir pahala kepadanya, yaitu anak yang saleh. Kalau dari sekarang kita tidak siapkan mereka, kalau dari sekarang kita tidak didik mereka, lalu apa yang kita dapatkan nanti selama kita berada di alam kubur? Siapa yang mau memberikan pahala? Padahal Nabi katakan dalam hadis, mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutaghawwith yantadiruhu da'watan min abin aw ummin aw akhihin fa idza lahiqatu kana ahabba min ad-dunya wa ma fiha wa inna Allaha la yudkhilu ala ahli al-amwati ka amsalil jibal wa inna hadiyatal ahya'i lil amwati al-istighfaru lahum. Nabi katakan dalam hadis bahwasanya tidaklah orang yang mati yang ada di dalam kubur kal gharikil mutaghawwith, bagaikan orang yang tenggelam di lautan. Orang kalau tenggelam di lautan, apa yang dia inginkan? Dia teriak itu minta tolong. Sekalipun dia tahu bahwasanya kagak ada yang mendengar, tapi dia selalu minta tolong. Orang yang di dalam kubur, mereka juga begitu, sedang berteriak minta tolong. Apa? Yang tadi ruhu dakwatan. Dia sedang menunggu doa dari bapaknya, dari ibunya, dari saudaranya, dari kawannya, dari anaknya, dari suaminya, dari istrinya. Itu yang sedang mereka tunggu. Fa idza lahiqatu kana ahabba minad dunya wa fiha. Kalau dia dapatkan doa dari keluarganya, itu lebih dia cintai dibandingkan dunia yang dia pernah punya seisi dunia itu. Itu yang diharapkan. Doa yang diharapkan dari orang yang masih hidup di atas. Kalau kita punya saudara, mungkin kalau kita meninggal nggak tahu saudara kita akan peduli apa tidak. Mungkin orang tua kita yang peduli, mungkin dia lebih dahulu meninggal. Teman kita, mungkin kita sudah dia lupa dengan kita. Tidak ada yang kita banggakan, yang kita tunggu doa itu kecuali dari anak kita. Kalau anak dari sekarang kita tidak didik untuk membaca Al-Quran, kita tidak ajarkan membaca Al-Fatihah, kita tidak ajarkan mereka membaca surah Yasin, kita tidak ajarkan biasakan mereka menghatami Al-Quran, kita tidak ajarkan mereka mengangkat tangan berdoa kepada Allah, lalu kapan kita mau mengajarkan dia? Bahkan di dalam riwayat ada orang yang di dalam kubur itu dia berkata kepada Allah, ya Allah, jangan kau cabut nyawa anak saya dulu kecuali kalau dia sudah kembali ke jalan Engkau. Kenapa waktu kita masih hidup kita tidak tunjukkan mereka? Kenapa ketika kita bisa menunjuk mereka sehingga mereka takut, kita bisa memandang melototin mereka sehingga mereka khawatir? Ketika mulut kita bisa berbicara untuk mencegah, kenapa itu kita tidak lakukan? Nunggu di dalam kubur memohon kepada Allah. Maka di sini Masya Allah majlis yang ada, dan anak-anak yang kita lihat Masya Allah lebih banyak, saya kira nih lebih banyak anak dibanding orang tuanya. Bapaknya satu doang, ibunya satu, tapi anaknya banyak. Lebih banyak anak daripada bapak dan ibu. Benar kagak? Kalau itu kita tidak siapkan mereka, kalau dari sekarang itu tidak kita biasakan mereka, kapan kita bisa mendapatkan pahala-pahala? Bukan hanya ketika kita meninggal, ketika kita masih hidup, ketika kita tidur, Allah catat pahala tahajud, Allah catat pahala dalam membaca Al-Quran. Ya Allah, saya kagak sebaik tahajud, saya kagak baca Al-Quran. Kata Allah, iya ente kagak tahajud, noh anak ente di pesantren, anak ente di pondok, sekarang dia lagi tahajud, sekarang dia lagi baca Al-Quran. Dia tidak bisa melakukan itu kalau kau tidak masukkan pesantren. Man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa orang yang memberikan jalan dalam kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Bu, pada tidur ya? Anda ditinggal tidur. Hah? Sehat semuanya? Makanin dah apa yang ada di depan, makanin dulu ya. Kadang itu, ya, kadang kita malu-malu enggak, makan aja sudah, jangan malu-malu. Dulu pernah Ustaz begitu, disediain banyak nih. Wah, mau makan, jaim dong, jaga image. Mas Ustaz makan? Enggak, iya.
Tapi pikiran Ustaz, ntar juga pulang dibungkusin ini, nah kan enak tuh. Udah dibungkus kan dilihat saus gede banget mau makan gak enak. Kata Ustaz ntar juga dibungkusin ini. Begitu pulang benar dibungkusin, tahu-tahu dipegang iya gede. Begitu sampai di rumah bukannya saus yang gede, tapi sukun yang gede. Ya Allah, tadi mah makan aja. Kan kadang-kadang panitia begitu, yang disediakan sama yang dibawa pulang lain. Enggak, kalau panitia ini mah Masya Allah, namanya Abdul Wasi, ya, hamba yang luas. Jadi orang beres. Jangan tergugah, udah yang udah ditempel udah jangan dibuka lagi. Bu, ya, jadi itu Nabi telah mengajarkan kepada kita. Lihat dahulu bagaimana Nabi mengangkat derajat anak-anak kita, khususnya ibu orang perempuan. Ini seharusnya yang sangat bersyukur. Lihat ketika Al-Quran mengatakan di dalam ayatnya, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib yatarawara minal qaumi min su'i ma busyira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Zaman sebelum Nabi dilahirkan, Allah dalam Al-Quran menceritakan kalau ada seorang laki yang dikasih kabar bahwasanya istrinya melahirkan anak perempuan, apa yang terjadi? Zalla wajhuhu muswaddan, marah orang laki itu, malu. Kenapa? Karena punya anak perempuan, malu bu. Lihat itu. Dahulu sebelum zaman Rasulullah, ketika ada orang punya anak melahirkan perempuan, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim, sangat marah. Lalu apa yang terlintas? Ayumsikuhu ala hunin, apakah anak itu dipelihara tapi dengan menanggung rasa malu, menanggung rasa hina? Dulu hina, kalau anak punya perempuan hina. Kenapa? Karena dianggap ini adalah orang laki yang kagak kuat, ngeluarin aja perempuan. Coba sampai begitu. Am yadusuhu fit turab, atau kalau dia kagak mau memelihara, am yadusuhu fit turab, langsung dikubur hidup-hidup itu anak perempuan. La haula wala quwwata. Tapi setelah Nabi SAW diutus, Al-Quran, hadis Nabi berbicara lain tentang orang perempuan. Bahkan Nabi katakan dalam hadis, siapa orang yang mempunyai anak perempuan, kemudian dia punya anak 3, dia ajarkan adabnya, dia ajarkan agamanya, maka anak itu akan menjadi penghalang orang tua daripada masuk neraka. Subhanallah. Ini anak perempuan yang dia ajarkan agama, dia ajarkan akhlak, ini akan menghalangi orang tua dari neraka. Kalau dulu orang punya anak perempuan malu, sekarang setelah Rasulullah dilahirkan, diutus, perempuan itu bisa mencegah orang masuk neraka. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau anaknya 2 bagaimana? Sekalipun 2. Bahkan kata sahabat, kalau kita bilang 1 juga sekalipun 1. Makanya hati-hati, khususnya nih anak-anak kita yang perempuan, jangan sampai disebar. Ini kadang anak perempuan jam 11 masih ada di luar, orang tuanya kagak khawatir. Malam jam 12 masih kelayaban, orang tuanya kagak khawatir. Ada yang begitu? Enggak, orang sini mah perempuan sini soleha semuanya gitu. Masya Allah, iya. Lihat itu. Terkadang lebih khawatir ayamnya maghrib belum pulang, tetangga semua ditanya, lu lihat ayam gua kagak? Ayam pasti ditanyain, belum pulang jam 6. Tapi anak jam 11 kagak ditanyain. Ya Allah, kasihan deh tuh anak tuh, harganya sama ayam kalah. Bu, ya, maka dari itu mari kita dukung majlis yang ada. Nah, insya Allah majlis ini adalah majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa mencetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berakhlakul karimah, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka nanti yang akan memakaikan kita taj, memakaikan kita mahkota di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah banggakan kepada anak itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah lindungi kampung kita ini, negara kita ini, mudah-mudahan juga negara kaum muslim semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala fitnah, dari segala keburukan, dari segala bahaya. Dan insya Allah mudah-mudahan
dengan majlis taklim dan majlis maulid ini menjadikan kita yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak lain hanya karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.